Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Altahir. Saya akan membahas tentang materi bukti beriman. Nah, kalian tahu nggak sih bukti beriman itu apa? Bukti beriman merujuk pada tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan keimanan seseorang pada Tuhan atau ajaran agama, seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Oke, next. Nah, kita lihat di sini mind mapping tentang bukti beriman. Dalam bukti beriman ada yang namanya mensyukuri nikmat, memenuhi janji, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu apa sih? Nah, syukur merupakan keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Jadi teman-teman, mensyukuri nikmat adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh mensyukuri nikmat adalah selalu mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut tentang memenuhi janji. Janji merupakan akad dalam bahasa Arab yang artinya ikatan yang kuat atau perjanjian. Manfaat memenuhi janji yaitu menjadi sebab keberhasilan, menghindari ketumpahan darah, dapat menghapus kesalahan, dan mendapatkan predikat mutakin. Artinya mutakin di sini adalah orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Oke, lanjut bahas tentang menjaga lisan. Lisan dapat membawa malapetaka dan kedamaian tergantung dengan cara penggunaannya. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya: 1. Fitnah, 2. Ghibah. Nah, fitnah adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Contohnya, si Jamal sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang datang ke Jamal marah-marah mengenai mobilnya lecet. Diduga yang melecetkan mobilnya adalah si Jamal, padahal si Jamal tidak melecetkan mobilnya. Nah, intinya fitnah adalah menyalahkan seseorang dengan tidak adanya bukti yang sebenarnya. Selanjutnya, ghibah. Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Contoh ghibah adalah yang pertama, dia pendek; yang kedua, anaknya kurang ajar; yang ketiga, dia terlalu gemuk. Intinya, ghibah adalah membicarakan seseorang dengan kekurangannya atau kejelekannya. Oke, lanjut lagi tentang menutupi aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada yang bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia, disebabkan oleh sifatnya rahasia, biasanya hanya diketahui oleh yang bersangkutan atau beberapa orang yang tertentu. Contoh menutupi aib orang lain yaitu tidak membicarakan keburukan teman, guru, ataupun staf di sekolah. Karena yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, melihat, dan mengetahui setiap tindakan yang dilakukan. Jadi kita harus menjaga keburukan orang lain. Oke, kita lanjutkan ke pendapat saya mengenai bukti beriman. Yang pertama, menurut saya, mensyukuri nikmat memiliki 3 jenis, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan nikmat kepada kita. Jika kita mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Terus lanjut yang kedua, yaitu memenuhi janji. Memenuhi janji ada 2 jenis, yaitu janji khusus dan janji terbuka, dan masih banyak lagi macam-macam jenis janji. Jika kita selalu menepati janji, akan mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah membuat kita lebih dihargai oleh orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menjaga lisan. Menurut saya, menjaga lisan itu penting karena jika berbicara kepada teman kita dengan kata-kata yang kotor atau kasar, akan membuat teman kita tersakiti hatinya. Walaupun kita sudah meminta maaf kepada teman kita, tapi tetap saja pasti ada bekas luka di hatinya. Dan yang terakhir ialah menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain juga gak kalah penting, karena jika kita menyebabkan aib sesama saudara muslim, maka rasanya kita seolah akan memakan bangkai.
saudara sendiri. Menurut saya, kita harus menutupi aib seseorang walaupun dalam bentuk bercanda atau tidak serius. Sekian dari saya membahas tentang bukti beriman. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.